Bapak Ibu tadi kalau melihat ada tulisan lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah perintah Presiden. Perintah Presiden pada saat melantik Kepala BP2MI tanggal 20 April 2020. Jadi beliau meminta Pak Beni, tolong itu yang namanya pekerja migran Indonesia tidak boleh lagi ada eksploitasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat 5 atau 10 tahun lalu kalau kita datang ke bandara-bandara di Soekarno-Hatta atau di Juanda atau dimanapun internasional bandara, kita sering lihat para pekerja kita tuh bergerombol. Dulu namanya TKI. Kalau sekarang kita nggak boleh lagi nyebut TKI. Kita harus mengangkat harkat martabat mereka menjadi pekerja migran Indonesia. Sesuai dengan bahasa Inggrisnya adalah migrant worker. Nah, dulu mereka itu menggeletak di lantai, tidak punya tempat. Dan mereka itu rentan dieksploitasi oleh para oknum yang ada di sekelilingnya. Bayangkan Bapak Ibu, zaman dulu setiap PMI atau TKI zaman itu pulang ke Indonesia, mereka itu sudah siap dimangsa oleh para oknum-oknum yang tadi tega mereka untuk memeras para TKI atau pekerja migran tadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin counter, salah satunya ya, mereka bikin counter penukaran valuta asing. Mereka paksa pekerja migran tadi untuk menukarkan falasnya di counter tersebut dengan rate yang sangat rendah. Kalau nggak ditukarkan, mereka nggak boleh keluar. Kira-kira begitu. Dari hasil penukaran dengan rendah tadi, keuntungannya dibagi-bagi kepada oknum tadi. Kemudian, bisnis mobil. Meskipun mereka dijemput sama keluarganya, saat itu mereka tidak boleh dijemput keluarga. Mereka harus masuk kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan dengan ongkos yang selangit. Di tengah jalan, kalau mereka itu ternyata tidak mau menambah biaya ongkosnya, mereka diturunkan. Itu yang terjadi. Dan kita membiarkan itu, makanya Presiden dengan timnya yang pasti melihat secara langsung, tidak lagi rela bahwa warga kita memperdayakan para warganya sendiri sampai sebegitunya. Makanya Presiden memerintahkan kepada Kepala BP2MI berikan mereka perlindungan yang optimal. Salah satunya 3 layanan yang ada di Bandara Internasional Yogyakarta ini. Pertama adalah lounge, yang tadi untuk mencegah mereka tidak keleleran, mereka dapat tempat yang nyaman sambil menunggu pesawat. Rata-rata penerbangan ke luar negeri itu selalu terbang di malam hari. Mereka datang dari siang atau sore hari untuk menyiapkan dokumennya supaya mereka tidak terlambat. Nah, di mana mereka menunggu? Mereka menunggu di lounge. Kemudian juga ada helpdesk, fasilitas berikutnya. Helpdesk inilah yang kemudian sebagai tempat mereka bertanya, baik yang mau berangkat, yang mau pulang, maupun masyarakat umum. Nah, kemudian yang ketiga, kita siapkan juga fast track, jalur cepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dengar fast track, itu adalah jalur cepat umumnya dipakai oleh kop diplomatik, duta besar, menteri, anggota DPR. Tapi sekarang itu semua kita berikan juga kepada pekerja migran Indonesia. Karena kita menganggap mereka adalah sebagai very important person. Kenapa pemerintah harus menghargai mereka? Bapak Ibu mungkin belum tahu berapa jumlah uang yang mereka kirimkan setiap tahun ke Indonesia. 159,6 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, nomor 2 setelah penerimaan devisa migas. Nggak banyak orang yang tahu. Nah, di tengah-tengah mereka memberikan kontribusi ekonomi kita tetap hidup, tetap bergeliat, ekonomi kita tidak redup, negara kok abai, tidak memperhatikan mereka, tidak melindungi mereka, dan cenderung membiarkan kalau misalnya mereka itu dieksploitasi. Dan peran perlindungan ini tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah. Karena sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 40, 41 dan 42. Peran dari pusat, peran dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai peran ke desa. Nah, peran-peran ini semua harus bersinergi untuk menjaga jangan sampai mereka ini nantinya menjadi korban berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa kami hadir dan negara hadir? Bapak Ibu mungkin kaget ya kalau boleh saya katakan, berapa sih rata-rata gaji mereka itu yang berangkat secara prosedural?
Bapak Ibu, kalau saya mau jelaskan, Korea itu yang program G2G atau government to government ada dua, yaitu sektor manufaktur di pabrik dan di fishing perikanan. Rata-rata gaji mereka itu 20 sampai 25 juta. Demikian juga dengan sektor fishing. Sekarang ini di Korea sedang booming yang namanya tenaga kerja spesialisasi welder, tukang las. Bapak Ibu bisa bayangkan tukang las yang ada di pinggir jalan yang kita selalu hargai kalau bayar ya sekedarnya, di sana itu digaji 25 sampai 30 juta. Besar sekali Bapak Ibu. Nah, tidak mungkin kita akan bertahan terus dengan mengirimkan tenaga informal seperti ART, seperti tenaga-tenaga perkebunan. Kita juga mau naik kelas. SDM kita ini harus kita angkat harga martabatnya sehingga mereka bisa sejajar dengan SDM dari negara lain. Jerman itu sekarang Bapak Ibu, mereka itu membutuhkan banyak perawat. Perawat itu berapa gajinya? 35 sampai 42 juta. Nah, apa yang kita bisa siapkan di sini? SDM-nya. Nah, siapa yang akan menyiapkan tadi? Pusat dan daerah, menyiapkan balai latihan kerjanya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengantisipasi peluang-peluang yang ada. Kalau negara mampu dan cukup kaya untuk menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, fine, aman. Tapi ini kondisinya negara juga tidak bisa menciptakan lapangan kerja secara penuh. Kami pernah berhitung, dengan jumlah yang kami bisa kirimkan 270-an ribu setiap tahun, itu sanggup menaikkan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu kita semua bicara pengiriman tenaga kerja atau PMI tadi secara prosedural, ini sanggup akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Kita punya juga bonus demografi 2035, itu jangan sampai juga hilang kesempatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan atas nama Kepala Badan Bapak Benny Ramdhani, terima kasih apresiasi buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, para stakeholder, mitra kerja kita semua di Yogyakarta dan di seluruh Indonesia yang juga ikut menyaksikan secara live di YouTube pada pagi hari ini, bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Dan mereka adalah aset-aset bangsa, anak-anak bangsa yang bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, tapi kita harus melindungi mereka dengan kompetensi yang baik dan mumpuni. Demikian dari saya, dan atas nama Kepala Badan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan peresmian launching fasilitas VVIP di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo pada hari ini Kamis 1 Juni 2023 secara resmi dibuka.